Seperti yang kita tahu, pada edisi Piala Asia tahun ini, Indonesia banyak membawa pemain muda. Hal yang membuat mereka menjadi tim dengan rata-rata pemain termuda di ajang 4 tahunan tersebut. Salah satu pemain muda itu adalah Marcelino. Pemain berusia 19 tahun tersebut kini menjadi andalan timnas di lini tengah. Secara overall, apa yang ditunjukkan oleh Marcelino dalam 2 pertandingan pertama layak mendapatkan apresiasi. Alasan itulah yang kini membuat nama Marcelino menjadi perhatian dari scouting dunia. Lantas bagaimana ceritanya? Berikut ini adalah jawabannya. Ya, bisa dikatakan Indonesia sangat beruntung memiliki pemain seperti Marcelino. Bagaimana tidak? Di usianya yang masih sangat muda, pemain kelahiran Jakarta itu sudah mampu menjadi andalan timnas di berbagai kelompok usia. Kini di usianya yang baru menginjak 19 tahun, Marcelino mendapatkan beban yang cukup berat, karena ia sudah menjadi tulang punggung bagi timnas senior. Sesuatu hal yang saat ini ia jalankan. Untungnya, beban itu tidak mengganggu performa Marcelino, sehingga dirinya terlihat enjoy memerankannya. Kini mantan pemain Persebaya tersebut tengah berjuang bersama Indonesia di ajang Piala Asia. Pada ajang ini, Marcelino selalu menjadi pilihan utama dari pelatih Sinteyong. Ia biasanya ditemani oleh Yakob Sayuri dan Rafael Strijk di lini depan. Hasilnya, Marcelino sudah memberikan kontribusi berupa 1 gol saat Indonesia kalah 3-1 dari Irak. Sebuah gol yang semakin membuktikan jika Marcelino adalah pemain yang sudah cukup matang di level Asia. Surely not. Indonesia with a chance. Oh my word! Look at the whole team. Look what it means. The nation is. Pada pertandingan kedua, Marcelino kembali diandalkan oleh Sinteyong. Namun sayang dalam laga melawan Vietnam tersebut, Marcelino gagal mencatatkan namanya di papan skor. Namun meski gagal, ada sesuatu yang ditunjukkan oleh Marcelino. Sesuatu yang dimaksud adalah saat Marcelino beradu sprint dengan beberapa pemain Vietnam. Sprint yang kemudian diakhiri saat Marcelino mendapatkan tackle dari pemain bertahan Vietnam. Dan momen itu membuat pemain Vietnam harus mandi lebih cepat karena mendapatkan kartu kuning dari kedua wasit. Dapat perhatian dari scouting dunia. Apa yang dilakukan oleh Marcelino akhirnya mendapatkan perhatian dari scouting dunia. Salah satunya adalah Emir Han. Scouting tersebut biasanya membahas tentang performa pemain muda yang tengah bersinar. Dan Marcelino menjadi salah satu pemain yang mendapatkan perhatian dari Emir Han. Dirinya kagum dengan apa yang ditunjukkan oleh Marcelino bersama timnas Indonesia selama ajang Piala Asia. Permainan Marcelino dianalisis Emir Han. Berkat performa apik yang ditunjukkan oleh Marcelino di 2 pertandingan timnas, membuat scouting tersebut menganalisa beberapa kelebihan pemain berusia 19 tahun tersebut. Di antara kelebihan yang disebutkan scouting itu adalah kecepatan serta kekuatan yang dimiliki oleh Marcelino. 2 hal itulah yang bisa menjadi modal bagi Marcelino untuk mengembangkan performanya agar bisa menjadi lebih baik lagi, entah bersama timnas Indonesia maupun klubnya, Denze. Siap kejutkan timnas Jepang. Setelah ini Indonesia akan menjalani laga hidup mati melawan Jepang. Jika melihat prediksinya, Indonesia kemungkinan besar akan mengalami kekalahan karena Jepang bakal bermain serius dalam pertemuan tersebut.
Namun meski begitu, pertemuan nanti bisa menjadi kesempatan Marcelino untuk menunjukkan kualitasnya sebagai pemain muda berbakat, sekaligus membuka peluang dirinya untuk menjadi sorotan bagi para scouting dunia. Jadi sorotan media asal Jepang. Sebelum Piala Asia dimulai, nama Marcelino ternyata sudah menjadi perhatian dari media Jepang. Dalam artikel yang diterbitkan oleh Football Tribe, mereka menyebutkan ada beberapa pemain Indonesia yang bermain di luar negeri. Salah satu pemain itu adalah Marcelino, pemain kelahiran Indonesia yang mampu menembus Eropa. Media itu juga membahas Pratama Arhan, pemain muda potensial lain yang dimiliki oleh Indonesia. Kini menarik dinantikan bagaimana permainan Marcelino saat Indonesia melawan Jepang. Namun yang pasti laga itu semakin sulit karena Jepang adalah tim terkuat yang saat ini menghuni grup D. Dan mereka bakal bermain habis-habisan karena sebelumnya sudah dikalahkan oleh Irak di pertandingan kedua. Sehingga Indonesia diprediksi bakal menjadi pelampiasan bagi skuad asuhan Hajime Moriyasu tersebut. Jadi itulah saat Marcelino menjadi perhatian dari scouting dunia usai bermain impresif di ajang Piala Asia.